Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari saya Bos Muhammad Tibrani pada perkuliahan online Neuroscience. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stimulasi motorik. Kita ketahui bahwa untuk anak ini memiliki 4 area kecerdasan tertentu. 4 area ini penting, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan motorik, dan kecerdasan komunikasi. Rangsangan terhadap 4 area ini dapat mengakibatkan anak tersebut bisa menjadi tumbuh maksimal. Dari 4 area kecerdasan tersebut yang bisa distimulasi dan dapat mempengaruhi area kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan motorik. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah tentang motorik kasar dan motorik halus. Lalu apa beda antara kedua motorik ini? Motorik kasar yaitu suatu kemampuan anak untuk melibatkan otot-otot besarnya sehingga dia bisa melibatkan semua gerakan tubuhnya. Kalau motorik halus itu adalah kemampuan anak yang berkaitan dengan keterampilan fisik melibatkan otot-otot kecilnya, misalnya dengan penggunaan jari-jari tangan, lidah maupun otot mata. Mengapa stimulasi motorik ini penting untuk diberikan kepada anak? Ini untuk melatih motorik mereka, supaya di kemudian hari mereka ini akan terampil dan tangkas dalam berbagai gerakan yang nantinya diperlukan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Stimulasi motorik ini dapat dilakukan seiring dengan perkembangan usia anak. Baiklah, kita akan bahas ini satu persatu. Kita mulai dari stimulasi motorik untuk anak usia 0 sampai 3 bulan. Pada usia ini, anak belum bisa mengangkat kepala karena otot lehernya masih lemah. Oleh sebab itu, di sini ibu dapat menopang kepalanya. Bagaimana cara untuk menstimulasi motorik kasar dan motorik halusnya? Nah, untuk itu ibu harus melatih dia agar anaknya ini mau untuk mengangkat kepalanya. Untuk motorik halusnya, yaitu bisa dengan jalan memberikan pegangan sesuatu sehingga nanti anak itu akan memegang itu. Pada usia 4-6 bulan, anak sudah bisa memiringkan badannya itu ke sisi kanan maupun ke kiri dan sudah bisa tengkurap. Lalu bagaimana cara untuk menstimulasi motoriknya? Untuk motorik kasarnya, ini bisa kita lakukan dengan latihan atau membantu anak ini dengan jalan memiringkan atau menggulingkan badannya, serta melakukan stimulasi-stimulasi yang arahnya nanti mengajak anak itu untuk mengangkat kepala. Nah, pada usia ini juga anak juga sedang latihan duduk, oleh sebab itu perlu untuk distimulasi. Pada stimulasi motorik halusnya sama seperti pada usia 0-3 bulan, ini bisa kita lakukan dengan memberikan benda atau mainan sehingga dia nanti bisa memegang atau melihat mainan tersebut. Pada usia 7-9 bulan, ini anak sudah bisa duduk dan meraih mainan ini tanpa jatuh. Dia juga sudah bisa merangkak, sudah bisa duduk maupun sudah bisa berdiri. Lalu bagaimana cara kita untuk menstimulasi motorik kasar dan motorik halusnya? Caranya yaitu dengan melatih dia melakukan gerakan mengangkat atau menurunkan bokong serta punggungnya, kemudian diajak bermain yaitu dengan jalan merangkak bersama. Kalau untuk stimulus motorik halusnya ini bisa seperti pada umur-umur sebelumnya, yaitu dengan jalan latihan jari dan mencoba menggunakan alat untuk
memegang jari ini. Pada umur menginjak mendekati 1 tahun, yaitu 10-12 bulan, ini anak sudah bisa mengangkat badannya untuk berdiri dan kemudian sudah bisa untuk melangkah sendiri. Jadi walaupun dia tidak bisa melangkah sendiri, ini sudah kita bisa latih dengan jalan di papah. Bagaimana cara menstimulasi motorik kasar dan halusnya? Nah, ini bisa kita lakukan dengan mengajak anak tersebut latihan berjalan di atas rumput atau melatih mereka untuk menggapai suatu benda. Untuk stimulasi motorik halusnya, yaitu seperti sebelumnya, kita bisa ajak dia bermain dengan menggunakan benda tertentu sehingga dia bisa memegang dan melihat benda tersebut. Nah, pada umur 2-3 tahun ini sudah diperkirakan bahwa anaknya ini motorik halusnya sudah terlatih. Oleh sebab itu, mulai dari umur 2-3 tahun ini kita akan bahas tentang stimulasi motorik kasarnya saja. Bagaimana cara untuk menstimulasi motorik kasarnya? Yaitu kita bisa mengajak dia berlari kecil, latihan keseimbangan, latihan berguling, kemudian latihan menendang bola, melompat dengan 2 kaki, melempar bola, berdiri pada 1 kaki, maupun berjinjit di atas jari-jari kaki. Nah, ini supaya motorik kasarnya ini nanti terlatih. Pada usia 4-5 tahun, di sini dia sudah mengenal senangnya bermain. Oleh sebab itu, cara kita untuk menstimulasi motorik kasarnya yaitu dengan jalan bermain, mengajak anak itu bermain. Ada 7 permainan yang mungkin bisa kita coba. Yang pertama yaitu dengan menirukan gerakan binatang. Yang kedua dengan menyusuri trotoar. Yang ketiga dengan bermain bola keranjang, melempar bola, memasukkan bola, mengambil, kemudian melempar lagi. Atau bermain pada sarana-sarana yang sudah disiapkan pada taman bermain anak-anak. Atau bisa juga kita lakukan dengan bermain engklek, melakukan permainan rintangan, atau mengajak dia latihan menari. Lalu bagaimana cara agar anak kita itu bisa cerdas dan kreatif? Nah, caranya yaitu pertama berikan makanan-makanan yang menunya sehat dan bergizi seimbang setiap hari. Yang kedua, melakukan atau menerapkan perilaku aktif sejak dini. Diajak dia bicara, diajak dia bermain, berlari, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kita coba kenalkan dia dengan buku-buku yang menarik, yang ada gambarnya, dan yang bersifat mendidik. Terakhir, kita harus memastikan bahwa waktu tidur anak ini terpenuhi setiap hari. Nah, di sini saya kasih salah satu contohnya saja, yaitu misalnya pada untuk anak yang berumur 1-2 tahun, waktu tidurnya itu selama 11-14 jam. Jadi, jangan diganggu kalau seandainya belum mencapai jam tersebut. Oke. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang memberikan makanan yang bergizi seimbang tadi. Mengapa makanan atau nutrisi atau nutrien ini penting untuk anak? Karena nutrisi ini juga dapat membantu mencerdaskan atau sehingga anak itu bisa kreatif. Mengapa bisa demikian? Ini karena 40% nutrisi yang dikonsumsi anak ini digunakan untuk perkembangan otaknya. Nah, nutrien apa saja yang dibutuhkan? Yaitu zat besi, omega 3, vitamin B6 dan B12 serta DHA. Di mana kita bisa mendapatkan nutrien ini? Yaitu dari makanan-makanan yang mengandung ini. Misalnya salmon, mengandung asam lemak omega 3, DHA, dan EPA. Kemudian telur yang mengandung protein tinggi, serta kuning telur yang mengandung kolin yang dapat meningkatkan kemampuan memori. Selain makanan ini juga kita bisa dapatkan nutrien ini dari kacang-kacangan, misalnya kacang merah yang mengandung omega khusus yaitu ALA,
sejenis omega 3 yang perannya untuk pertumbuhan dan fungsi otak. Kemudian bisa kita juga berikan sayuran berwarna seperti labu, wortel, dan bayam, karena ini merupakan sumber antioksidan yang dapat menjaga sel-sel otak sehingga jadi lebih kuat dan sehat. Terakhir, kita bisa berikan dia susu, karena melalui susu ini dapat diperlukan untuk pertumbuhan jaringan otaknya, untuk membentuk neurotransmitter. Masih ingat kan tentang neurotransmitter? Serta enzim yang dibutuhkan untuk jalur-jalur otak. Saya rasa demikianlah perkuliahan online kita hari ini. Apabila ada pertanyaan yang mau kita diskusikan, kita bahas di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.